Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Ibu bisa terdengar? Oke. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, hari ini pembelajaran kita matematika wajib. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kalian bisa bergabung. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Alia ya, Mbak Alia nggih. Yuk Mbak Alia memimpin doa dulu. Iya, Bu. Semua mengambil sikap berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita ambil Al-Quran kita tadarus Al-Quran dulu. Kelas 12 kita mulai dari Al-Baqarah ayat 1. Ya Mbak Vicky. Mbak Vicky memimpin. Hitungan ketiga kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Anak-anakku yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, siapkan, tingkatkan imun, sehingga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah. Ibu ingatkan, sudah mengisi presensi di Google Form ya, yang sudah Ibu list di WA Group, karena memang LMS kita masih dalam perbaikan. Oke anak-anakku, Ibu sudah mengirimkan materi lewat WA Group, semoga kalian semua sudah membacanya, kemudian sudah dicetak, kemudian juga videonya sudah didengarkan, sehingga minimal kalian sudah tahu apa toh yang akan kita pelajari hari ini, seperti itu. Kemudian ada yang belum, Nak? Siapa yang belum? Siapa yang belum membuka? Ada yang belum membuka? Oke anak-anak, karena kita itu online ya, jadi nanti suatu saat jika suara Ibu terputus atau apa, ada yang interupsi karena kita memang berjauhan sehingga dipisahkan oleh jarak, sinyal itu sangat kita butuhkan. Oke anak-anakku yang Ibu sayangi, sebenarnya kita itu mau belajar apa toh Bu? Gitu. Kita itu mau belajar tentang jarak dalam ruang. Materi kelas 12 di semester 1 itu adalah jarak dalam ruang. Yang prasyaratnya sebenarnya sudah kalian terima di kelas 10, bangun datar. Ya. Bangun datar yang meliputi keliling. Sekarang Ibu mau tanya, Mbak Kalista, kalau misalkan keliling itu sebenarnya apa toh, Ndok? Keliling. Apa toh, Nak, keliling itu? Ya, Mbak Kalista, keliling itu apa? Misalkan ada bangunnya persegi, maka kelilingnya apa kalau bangunnya persegi? Halo, Mbak Kalista? Mbak Kalista, belum dengar suara Ibu? Panjang sisinya bukan, Bu. Oh iya, betul, boleh. Jadi dari panjang sisinya, panjang sisi dari persegi itu. Kalau persegi itu sisinya ada 4, berarti 4 kali sisi. Seperti itu ya, Ndok ya? Iya, Bu. Mbak Ais, coba Mbak Ais. Keliling persegi apa, Nak? Persegi panjang apa, Bu? Persegi panjang, keliling persegi panjang. 2 kali panjang tambah lebar. Iya, panjang tambah lebar kali 2 gitu. Oke anak-anak, sehingga kita bisa mempelajari. Ingat, materinya itu tidak sulit kok, Nak. Jarak dalam bangun ruang itu tidak sulit. Ibu berharap kalian itu serius dalam belajar sehingga tidak menganggap itu sulit. Oke anak-anak, sekarang kalian membuka LKPD kalian, ya, pembagian kelompoknya sudah belum, Mbak Vicky?
Oke, yuk sekarang tugas kalian adalah kalian menuju ke kelompoknya yang sudah Ibu bagi kelompok. Saya yakin kalian sudah membuat WA grup kecilnya. Kalian berdiskusi di situ. Kalian menganalisa apa yang ada di LKPD. Kemudian jangan pernah leave dulu dari Jimit ini. Jangan pernah leave dulu dari Jimit ini, maka Ibu nanti akan melihat kalian bagaimana kalian mengerjakan ini, kemudian Ibu kasih waktu kira-kira 30 menit cukup ya Nak ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, maksud nggak cukup, nanti kalian mempresentasikan sehingga waktunya nanti tidak habis. Kemudian nanti kalian menyimpulkan gitu. Oke? Seperti ini. LKPD-nya sudah sama belum? Nanti jangan-jangan kalian yang di-download lain. Sama, Bu. Sama, Oke, ya Bu. sekarang on cam sehingga kalian Ibu bisa lihat aktivitas kalian dulu menuju ke dengan WA kelompok kalian. Kalian ke grup kelompoknya, kalian berdiskusi apa yang kalian pelajari, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dengan masalah seperti ini, seperti itu. Nanti Ibu 30 menit dari sekarang, semoga kalian tahu dan bisa memahami. Nanti kalian mempresentasikan, menyatukan kalimat-kalimat kalian dengan beda kelompok. Yang dalam satu kelompok beda, kalian menyatukan apa sebenarnya, kalian ambil kesimpulan, kemudian nanti kalian mempresentasikan. Ibu akan melihat kalian dari sini. Oke? Ya, silahkan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Oke, Nak. Apakah kalian sudah selesai dalam diskusinya? Sudah, Bu. Udah, kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah selesai Sudah, kah? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah selesai kah? Sudah, Bu. Oke, bagaimana Bu. dengan kelompok 3? Sudah selesai kah? Sudah, Bu. Oke, anak-anak hebat, anak-anak muha hebat. Sehingga diskusinya sudah selesai. Yuk kita kembali ke kelas lagi, kita join ke kelas lagi dengan on cam, sehingga kalian akan mempresentasikan apa hasil diskusi kalian tadi. Seperti itu. Dari perwakilan kelompok, yuk on cam semua, oke. Yuk, hasil diskusi kelompok. Misalkan yuk, dari nomor 1 tadi, di LKPD, hasil diskusi kelompoknya adalah mengamati kan, kalian mengamati, amati dan pandanglah ilustrasi langit yang cerah di malam hari yang bertema Aku, Dia, dan Langit. Nah, Aku, Dia, dan Langit. Nomor 1, Romawi 1. Yuk, kelompok 1 ya. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Saya jawab yang itu, Bu, yang nomor 1 itu loh, Bu. Oh, yang Rom 1 ya? Iya. Romawi 1 ya? Iya. Mas apa? Mas Reno? Iya, Rino. Ya, Mas Reno Savero ya. Akunnya Savero ya, Reno Ramadita Savero. Oke. Bagaimana menurut kelompok 1, Mas? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Ramadita dari 11 IPS 1. Dan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Seperti ini jawaban saya. Mohon maaf kalau tulisannya jelek. Sebentar Mas, oke, itu hasilnya dibacain Mas. Oke, siap. Saya akan membacakan hasil presentasi Ya. saya. Ketika Anda memandang langit tersebut, terdapat titik kecil cahaya di langit. Disebut, apakah cahaya kecil tersebut? Dan jelaskan alasanmu juga. Ya. Jawaban saya, cahaya tersebut bisa dibilang bintang, posisi, tanda, atau noktah. Ya. Mungkin jawaban dari soal ini berbeda-beda. Ya. Tapi saya beralasan menjawab ini karena dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu ialah bintang. Menurut kelompok 2, jawaban Mas Reno tadi seperti apa? Bagaimana menurut kelompok 2, jawaban Mas Reno tadi bisa nggak kalian terima? Atau kalian mempunyai jawaban yang lain dari kelompok 2?
Kelompok 2 sependapat, Bu. Kelompok 2 sependapat. Kelompok 3? Kelompok 3 sependapat, Bu. Kelompok 3 sependapat. Oke, kita masuk ke nomor 2. Ya, nomor 2 siapa yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Saya Bu Ramadhani. Oh ya, Mbak Vio ya? Ya, Gimana Mbak Vio? kelihatan Bu. Maaf. Kurang naik Mbak Vio. Terus, Bu, Oke, Oke, dibacain kameranya hasilnya itu ya, portofolionya itu. Dibacain Mbak Vio. jika titik tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya akan membentuk suatu pola tertentu. Disebut apakah pola tersebut? Jawaban saya polanya disebut garis, Bu. Ya. Soalnya garis itu kan kumpulan titik-titik yang panjang. Nggak tak terhingga gitu kan, Bu. Sekarang itu tadi dari Mbak Ramadhani, Mbak Vio. Sekarang ada nggak yang lain, jawaban teman yang lain? Ya, dari kelompok yang lain. Menurut Mbak Alia gimana jawaban Mbak Vio tadi? Kan kita sekelompok, Bu. Oh, Mbak Alia sama Mbak Vio satu kelompok. Oke. Mbak Maulida, bagaimana jawaban Mbak Vio tadi? Menurut saya sudah tepat, Bu. Menurut Mbak Maulida sudah tepat. Menurut Mbak Sekar? Menurut saya sudah tepat, Bu. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3. Yo, siapa yang akan mempresentasikan nomor 3? Saya, Bu. Mbak Alia? Iya. Oke. Bagaimana Mbak Alia jawaban untuk nomor 3? Nomor 3, apa hubungan dari permasalahan tersebut dengan konsep titik dan garis? Jelaskan. Jawabannya, dari permasalahan tersebut, bintang sebagai titik karena tidak memiliki besaran. Di dalam matematika, titik direpresentasikan dengan sebuah nokta. Dan rotasi bintang sebagai garis karena memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Oke, Nak. Sekarang sebelum ke aplikasi, itu Ibu simpulkan dulu ya. Jadi, kedudukan titik terhadap garis tadi, itu ada 2, yaitu titik terletak pada garis, jika titik itu dilalui oleh garis atau perpanjangannya. Kemudian, titik terletak di luar garis, jika titik tersebut tidak dilalui oleh garis maupun perpanjangan garis itu. Tuh, itu yang kedudukan titik terhadap garis. Kemudian, kedudukan titik terhadap bidang, Ibu simpulkan kedudukan titik terhadap bidang, titik terletak pada bidang jika titik tersebut berada dilalui oleh bidang atau perluasannya. Jadi bidangnya jika diperluas, itu titiknya ada di dalam situ. Kemudian titik terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dilalui oleh bidang tersebut maupun perluasannya. Sekarang, Nak, dari hasil diskusi tadi, Ibu akan menarik kesimpulannya. Kita tarik kesimpulannya. Oke. Ini kesimpulannya. Jadi, tadi kita sudah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis. Kalian boleh meng-screenshot untuk menjadikan catatan kalian. Oke, sebagai penguatannya. Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik tersebut dilalui oleh garis itu atau perpanjangan garis, kesimpulannya. Kemudian sebuah titik dikatakan di luar garis. Ini Ibu simpulkan dari kalimat diskusi kalian tadi. Ibu tarik karena sudah benar, maka Ibu tarik di sini. Ini adalah hasil diskusi kalian. Kedudukan titik terhadap bidangnya, tidak, kedudukan sampai ke kedudukan garis terhadap bidang, seperti itu. Itu tadi kesimpulannya. Kalian sudah bisa menyimpulkan apa pengertian dari titik, apa pengertian dari garis, kemudian kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang. Sudah kalian ketahui, tugas kalian sebagai evaluasi di WA, nanti Ibu akan berikan, kemudian nanti dikerjakan, kemudian dikirim via email ke Ibu. Terima kasih anak-anak Ibu, terima kasih hadirnya di kelas ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nani.